laner Ruby ya kan? Yoi. Brody yang tersisa untuk ngerontokin juga. Ada efek stun juga jangan lupa. Dan Ruby-nya ini sih yang nanti akan menjadi pengganggu lebih tepatnya karena di band yang game pertama itu Iritel Ruby yang masuk. Untuk sekarang Kari dan juga Ruby yang masuk. 1, 2, 3. Ruby-nya 3 sosok dilepas. yang cukup tebal. 3 sosok yang cukup tebal yang harus dihancurkan oleh RHBH. Kita tahu Karina, Ruby, Ini dan juga berarti Akai. roamernya 3 yang benteng tersisa. utama. Dan Romar. Ini lebih ke arah Rafaela atau healer-healer sih menurut aku. Oke, kalau menurut aku sih ada satu hero yang bisa menyelamatkan mereka semua ini ada Matilda. Bukan hanya untuk R7 tapi ini menyelamatkan Beatrix. Iya. Loli. Mereka mau counter set up. Gila. Barengan. Ini gameplay yang bener-bener apa ya hitungannya kita udah sempat lihat di lower bracket. Ya, Dan itu dimenangkan sama Omega lawan RSGPH. yes. RSGPH, Game yang let's kedua go. RGPM versus Alarkiosi. Kita minta doa dari kalian semua untuk langsung memberikan supportnya. Jadi langsung aja di game yang kedua. Masih dipandu oleh Kalung Gama. KB. Polong. Reca Damas. So ini dia counter setup yang dimiliki oleh tim Arashi. Dan bahkan Demon Kite dia menggunakan Baras bukan hanya untuk mengcounter dari seorang Akai. Tapi mengcounter I'm Offended yang dimiliki dari seorang Pipin. Ya kan? Sama-sama untuk melakukan imunisasi tapi ternyata di depan sana Aqua masih menahan flickernya. Nggak mau terlalu terburu-buru dan bahkan Clay juga tidak mau memaksakan apa yang dia tidak bisa miliki. Yap. Sedangkan itu ada Demon Kite dengan seorang Baras. Si Dinosaurus masih kecil, retribution di sound point dari seorang Albert berhasil dipegang. Tapi Demon Kite bisa di first blood kalau dia tidak mundur ke arah belakang. Dan bahkan Mystic Field again dari Aqua yang berhasil menutup dari seorang Bebin. Oke, tapi Finn di area mid bersembunyi untuk langsung bisa melindungi juga pergerakannya ke arah Clay. Karena Clay pun melakukan pergerakan untuk bisa menghilangkan wave minion. Demon Kite menambah stack demi stack, memperbesar tubuhnya. Pasif Biga yang dimiliki harus dioptimalkan. Tapi dua player dari Arkeosi tidak akan membiarkan dia bisa melakukan farmingan yang cukup nyaman. Di mana Void Crystal yang dikeluarkan untuk kali ini tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan langsung karena orange buff yang telah diambil oleh Demon Kite. Oke, tapi lihat di depan sana. Dari seorang Finn dan juga Clay mereka tidak berhenti melakukan rotasi. Dan cukup berbahaya, Clay tidak boleh terlepaskan pandangannya karena Nuts is coming. Dan bahkan Nuts belum datang sudah berhasil di pick off. First blood di tangan dari tim Arash GPH atas seorang Finn kali ini. Conclusive blast-nya kali ya, yang Yap. mungkin gak di-expect karena balik lagi dengan charge conclusive blast itu magical damage. Jadi di early game seperti biasa, magical damage akan lebih unggul daripada physical damage. Dua game, ada First Blood yang berhasil diambil oleh RGPA, ada Flicker juga yang langsung dikeluarkan. Tapi buat teman-teman semua nih, Grab Food, Grab Mart bisa langsung kali gunakan plus bisa langsung dapat juga diskon sampai dengan Rp20.000 atau ada kodenya di bawah gas. Scan. Scan ya. Langsung. Nah ini dia. Pesan aja di GrabFood adanya nama turtle bakar manis. Tentunya tapi kali ini bakal coba dibakar oleh seorang Demon Kite. Albert is coming. Nas memberikan sedikit pressure tapi R7 di sana tidak mau tinggal diam. Albert mencoba untuk berdasar retribution di sound point. Heavy spin. Demon Kite. Real world manipulation mencoba untuk menyelamatkan 1 poin tambahan tapi seorang Demon Kite berhasil ditumbang oleh seorang R7. Nas dikating. Albert menari dengan indah berdasar dengan pedang di depan sana. Digocek-gocek karena imun yang diberitahukan oleh Profesor KB sebelum game ini mulai. Itu yang ditunjukin oleh seorang Albert. Dia lihat gak menari Tarian pedang. Tarian Dance pedang of Blade. Blade. Karena apa? Karena untuk Natsnya biar gak kabur. Iya. Fokusnya at least dia 1 untuk 1 mindsetnya. Benar. Dan lihat adu mekanik benar-benar terjadi di arah bottom lane. Karena Renar Apathy, Torrent Apathy Memory semuanya dikeluarkan sampai-sampai harus memaksa kedua belah pihak sepertinya gencatan senjata dulu. Ya. Mundur. Gencatan senjata dulu Pak, Benar. santuy dulu, reload lagi semuanya. Masih dalam posisi 8, lihat tadi hingga Torrent Pak Memory pun berhasil semua padahal stacknya juga udah penuh loh. Makanya 4 stack. 4 stack loh tadi. Untungnya damage-nya masih cukup sopan lah di awal-awal ini. Masih cukup Karena kalau udah sopan. late game itu damage-nya udah nggak sopan lagi untuk Minimal sekarang. Blade of Despair atau Legend Iya. Sword itu udah bakal bisa mukul mundur lah. Benar. Oke, tapi lihat di arah top lane R7 masih memenangkan dari segi level dan Level. juga EXP-nya. Bahkan dari R7 sendiri dia benar-benar objektif Itu tahu banget. nggak? Cosplay Ultimate. Oke, cosplay Heavy Spin. Cosplay Heavy Spin. Iya, itu namanya adalah panggung. Apa tuh? Panda bingung. Panda bingung karena lainnya udah clear. Habis itu objektif jungle-nya juga udah pada hilang. Gak bisa rotasi. Gak bisa rotasi. Karena wave-nya udah deket di tengah. Itu namanya Panther. Apa tuh? Panda muter. Panda muter. Aduh. Berapa? Itu namanya pangsing. Oh, pangsing apa tuh? Panda pusing. Aduh, saya panless. Apa tuh? Panda speechless. Oke. Tapi kali ini kita lihat dari tim RC Hoshi berhasil memimpin 1000 gold lagi di awal-awal dan bahkan Clay dia dengan enchantment talismannya
bakal melakukan spamming dan dia bakal coba untuk R7. agak agresif. R7 is coming karena lihat apa? Karena Turtle udah sebentar lagi bakal muncul kalian off dan lihat berhasil mendapatkan emo Vendetta atas Sora Soviet ditutup. Aqua, Light, kiri kanan kena ACDC. Light tumbang double kill from Alpert. RSGPH kali ini gak bisa masuk lebih dalam lagi tapi seperti biasa Eman berada di arah rumput dan lihat dia dengan Weskernya bakal mengagetkan siapapun dan ternyata Eman yang kaget. Oh, ada yang gelundung akhirnya untuk mundur. Eman pun dipaksa mundur plus Turtle-nya bisa diambil tapi Finn tetap maju ke bagian depan mendorong jauh Eman agar pergi dari area pertahanannya sendiri Biar plating. karena ada Skylar yang siap untuk langsung aja mengamankan ke arah Shieldar yang ada di area bottom lane dengan wave mini yang udah hadir. Tapi Eman membawa rekan-rekannya, ada 2 player lagi di bagian belakang. Dengan ada 1 Guardian Bulwark menahan pula damage yang diberikan oleh Skylar. Tapi pertempuran terjadi oleh Nuts dan juga R7 ada di area yang lain. Mereka semua masih menggaruk-garuk terhadap wave mini. Oke, dan bahkan pemain dari tim RGPS mereka coba untuk melakukan split push atas seorang Nas. Jadi di top lane sana R7 lihat dengan emblemnya Profesor silakan. Ya kalau buat sekarang emblemnya bakal lebih fokus ke arah tank dan dia juga bakal lebih mengoptimalkan ke arah physical damage ya. Jadi otomatis bakal ketahan sedikit dan untuk 1v1-nya bakal aman terlebih dahulu. Tapi kalau kita ngomongin soal Albert lagi ya, ini damage to monster dan juga cooldown retribution bakal lebih on point terlebih dahulu, apalagi soal ngomongin objective power. Duh, ini Finn-nya untung selamat loh, hehe. Tapi ada 1 lagi heavy spin selamat udah semuanya. Gencatan senjata lagi. Oke, tapi lihat di depan sana flicker digunakan oleh seorang Light. R7 mencoba untuk menghindari yang dinamakan Detona ya kan, yang sangat bisa menghentikan pergerakan dia, bisa membuat Nuts dan bahkan di arah bottom lane dari Skylar melakukan plating sedikit demi sedikit. Eman udah punya Blade of Despair, ini harus diperhitungkan calculate damage dari seorang Skylar. Tapi lihat, dia butuh clear minion. Dia ingin teamfight di arah Turtle nampaknya Profesor Kami. Sebenarnya Skylar kayaknya udah ngamanin Steel Leg Plate, jadi armornya bakal aman dan Rennernya juga nggak bakal bisa menyakitkan tubuh dari Skylar. Nggak semenyakitkan itu ya? Iya, nggak semenyakitkan itu. Tapi yang penting jaga posisi dari Skylar karena balik lagi di belakang sana ada Finn. Jadi covernya bakal lebih optimal dimainkan di 2 arah, depan dan belakang untuk Finn-nya. Yap, karena Finn bisa dibilang coveringnya dalam tiap detik itu pasti akan bisa berjalan. Dia punya cooldown yang cepat pula dan Wolf King-nya minimal. Itu pun masih bisa memberikan efek slow dan juga efek backupan terhadap rekan-rekannya. Tapi Finn hampir aja ketahuan dan juga stuck yang dimiliki oleh Detonas ataupun dari bar itu sendiri harus tetap dipertahankan sedikit lagi ya kan, keabadannya langsung menurun. Tapi Void Crystal pun memberikan efek slow terhadap tubuhnya dan Nuts yang masuk ke dalam rumputan di bagian belakang. R7 ya udah mulai hadir lagi mencoba untuk maju ke bagian depan dengan Thunderclap yang dia miliki. Siapa yang akan menjadi korbannya karena udah ke-stun pula untuk kali ini, tapi kabur lagi pergi ke arah yang lain. Untung dia nggak komit loh RRQ Yoshi. Kalau dia komit sebenarnya Nuts itu datang lebih cepat dibandingkan R7 kalau kalian sadar. Ya. Jadi mereka bisa tangkap dari Clay terlebih dahulu. At least kalau Clay-nya nggak ketangkap dia banyak banget didapatkan. Heavy spin, Nomenon Blaze-nya kali di arah yang salah. Clay still survives, freedom bahkan. Where are you going Light? No more flicker, nowhere to go. Mencoba dapetin 1 buah poin again, double kill dari seorang Albert dan bahkan Nuts melihat celah kecil. At least tidaknya mencoba untuk dapetin 1 buah turret tambahan dan bahkan Nuts berhasil mencuri 1 turret dengan baik dan bahkan di sisi lain R7 nggak mau tinggal diam, ingin mengejar begitu. Masih ada headbutt, masih ada headbutt. Headbutt body slam, hey kejar dikit. Oh my god, pas banget. Selamat dia. Sedikit lagi loh Nuts-nya bisa langsung ditumbangkan. Kalian pun masih bisa bergabung di MSC Live Carnival. Cari aja MSC 2022 dan di bawah ada 1 lagi outer turret objektif yang dihancurkan. Pas banget gimana momentum untuk melipat gandakan dari bar HP Nuts-nya. Muncul tiba-tiba fighting spirit-nya lagi. Dan buat sekarang jadi harus reset terlebih dahulu. Tapi perbedaannya buat sekarang dengan gold leading 3K ke arah Hoshi, bahkan mau 4K ya. Mereka benar-benar powerful banget dengan manfaatin ke arah objektif turtle. Lagi dan lagi 3 turtle diamankan dengan gratis. Tapi balik lagi mereka masih kurang dari teritorial yang sempat diambil oleh Nuts di bagian mid lane dan juga di arah bottom lane. Tapi dipertukarkan juga top lane dan juga mid lane. Hampir adil jadinya. Itu definisi dipaksa. Oke, tapi lihat dibuka. Informasi telah diberikan untuk Skylar bisa lebih masuk ke dalam lagi. Ada 1 buah karpet dibuka oleh seorang Clay. Lagi. Agresif lagi tempo permainannya, tapi untungnya R7 menutup. Lihat di arah bottom lane. Eman, flicker telah digunakan, tapi ternyata flicker dari Pipin berhasil dihindari dengan sangat baik. Benar-benar 1 tempo yang sangat baik dari Eman. Kalau dia tidak flicker di posisi tadi, dia sudah bisa dipastikan down ketika Lord muncul. Ya, apalagi momentumnya pas banget ketikannya. Tapi Nuts lagi dan lagi, ini tugasnya dia sih untuk melakukan split push. Yap, ini kita lihat aja Nuts-nya apakah akan berhasil untuk kali ini karena masih ada R7 yang terus menjaga ya pula. Tadi mungkin momennya belum berhasil untuk mendapatkan 1 turret tersebut, tapi akankah dengan momen selanjutnya
Ada satu player lagi yang tumbang di area mid. Ada lagi pergerakan. Ternyata untuk Albertnya udah mulai colek langsung ke arah Lord. Dimana Lord untuk kali ini masih santai begitu aja. Dengan damage yang udah mulai masuk ke arah tubuhnya. Light di bagian belakang. Tapi ada Finn juga yang memberikan langsung backupan. Lightnya mencoba untuk maju. Belum ada charge terlihat. Belum ada satu dash yang bisa langsung mematok. Dan juga membuat berhenti pergerakan pemain-pemain dari Ararkios. Bergetar nampaknya line of down ya Pak Pulung ya. Tapi di sisi lain ada Lord dan Blast, maka coba di follow up with Flicker. Aduh. Berhasil mendapatkan Deden from Bogor. Heavy spin dikeluarkan, tapi ternyata objektif gaming dari seorang RGPS mereka masih mau lebih. Albert is coming. Retribution-nya diamankan oleh siapa? Tapi Emma save the day for RGPS. R7 kali ini tidak mau meninggalkan begitu saja. Albert terperangkap, Flicker telah digunakan. Gak ada Daytona welcome. Nats mencoba untuk membatasi pergerakan, tapi Albert terperangkap di stick build. R7 memancing satu buah Downing Light dan berhasil. Game satu momen lagi dipertontonkan oleh teman-teman dari RSG Filipina. Bagaimana cara mereka melakukan umpan setup. Iya, Light dari tadi ketangkep. Flickernya kan digunakan. Kenapa? Untuk momen ini ternyata. Dia tungguin umpan setup di area bagian dalam rumput. Dan Clay menjadi korban pertama. Yang kita tahu teritorial dari real world manipulation. Itu yang diharapin. Dunia yang termanipulasinya ini tidak ada manipulasi atau tipuan-tipuan dari seorang Eve. Tidak ada tipu-tipu. Tapi kali ini kita lihat, jangan lupa untuk ikutin MSC Pass. Dan karena ini adalah hari terakhir untuk MSC dan dapatkan skin serta emoji dan juga ada gravity. Tapi lihat Daytona, welcome to my channel. Waduh. Finn berhasil didapatkan. Ada chat depan sana dan bahkan I'm offended terhadap seorang Emma. Downing Light again. Finn still survive right there. Membuat Albert balik ke keadaan real world manipulation. Demon Kai terperangkap di depan sana. Nggak boleh pulang. Tapi lihat Skylar di flicker dan masih selamat. Emma nomor flicker. Albert di depan sana. Nats sakit atau maut. Tapi lihat damage yang diberikan terlalu tinggi dari seorang Nats. Kali ini mundur ke arah belakang. Nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan bahkan Albert berhasil mendapatkan satu no shutdown outplay. Albert hilang begitu saja di depan sana. Tershutdown. Sayang banget tadi. Agak cukup memaksakan. Tapi ternyata langsung dibalaskan begitu aja. Tapi untuk sekarang Like-nya mulai maju lagi ke depan. Dengan Finn. Yang darahnya baru aja dia ini regen. Dia penuh lagi. Padahal tadi itu kan ya. Kita nggak menduga-duga Nats benar-benar masih punya Thunderclap. Dan itu langsung nge-stop pergerakan dari Albert yang dimana dia udah unggul banget. Tapi aduh sekarang gameplaynya mungkin akan berubah. Ini dia siapa lagi akan memberikan follow up damage karena dari Evan untuknya. Masih belum sempat untuk memberikan damage sekarang dari Clay. Hampir aja udah di depan. Itu udah deket banget. Itu kalau nggak diselamatin Skylar, Clay-nya tuh bisa wafat di depan situ loh. Pas bahaya banget. Karena balik lagi dia belum punya yang namanya Brute Force. Apalagi untuk damage burst-nya Eman udah punya yang namanya Hunter Strike dan juga Malefic Roar. Jadi dua item ini udah nutup banget untuk penetration dan juga armor absorb yang tadi diamankan oleh Clay. Satu item lagi Divine Glaive itu dia yang nanti akan menjadi jawaban bagaimana dari sosok Demon Kite yang harus lebih berhati-hati walaupun dia udah punya satu antivirus. Tapi untuk magical damage-nya ini Clay adalah jawaban. Tinggal gimana posisinya dia yang benar-benar tidak tersentuh oleh Light. Light benar-benar harus dikunci pergerakannya di sini Pak Pulung. Oke Pak Pulung. Ini nampaknya benar-benar Land of Dawn benar-benar bergetar. Benar-benar bergoyang-goyang Pak Pulung. Nih sesaat lagi kita lihat aja apa yang akan membuat gempar ya. Momen seperti apa lagi akan membuat gempar Land of Dawn. Karena ini dia momennya Pak Pulung. Lord again. Enhance. Dan bakal coba dipaksa oleh seorang Albert terlebih dahulu. Ararki Hoshi yang kali ini lagi-lagi memaksakan menuju ke arah Lord yang terhormat. Tapi ternyata di sisi sebaliknya RSGPS mereka tidak mau meninggalkan begitu saja R7 yang menjadi tolak punggung utama dari tim Ararki Hoshi yang membuat crowd control yang cukup tinggi. Bahkan Clay ini agak cukup berbahaya. Clay menunjukkan badannya. Kenapa? Karena dari seorang Emma, Demon Kai berhasil ditapa tapi retribusi di soundpoint dan seorang Albert tapi di belakang sana Clay tumbang. Kali bisa diselamatkan. Pipin, R7, mereka tidak boleh tumbang. Dua udah hilang memilih untuk mundur. Skylar, flicker ke arah belakang, Light masih mau lebih dan bahkan di sini tidak ada terdapat memori dan Albert menutup pergerakan dari seorang Skylar. Albert, can you survive? Can you do it? But no! Oh my god! Bukan hal yang baik untuk tim Ararki Hoshi tapi Albert benar-benar menutup. Albert memberikan badannya untuk Skylar karena Skylar adalah peran penting di menit ke-13. Wah, counter setup lagi Pak Pulung. Aduh, persis kayak yang dilakukan Ararki Hoshi di upper bracket. Mereka kasih Lordnya, tapi mereka hero-nya. Yes, itu dia poinnya. Karena ketika Lord tadi udah digunakan, udah ada reward manipulation, udah ada heavy spin, udah ada turn up memory, semua source skill dikeluarkan hanya untuk mendapatkan satu Lord. Dan ketika Lordnya udah ditumbangkan, di counter setup pakai satu Numenon Blast. 3 orang hilang loh. 3 orang. Aih.
tanpa adanya kontes sama Ini sekali. dingin banget sih pemain RSGPS ini udah kayak robot pak. Kayak robot transformer. Ya benar gitu. Ya. Kayak robot transformer. Yang sekarang masih ada dan bisa kalian dapatkan di in-game dari Mobile Legends. Nggak dingin banget mainnya ini pemain-pemain dari RSGPS karena di bagian tengah. Vina coba lihat sakit banget. Damage macam apa itu ini langsung dihadirkan aja. Tapi sekarang Downing Light-nya hampir aja bisa membuat Vina langsung gugur. Mereka berlima mundur teratur. Pemain dari Ararkio sih. Oh ini yang bisa gue lihat sih lagi-lagi nih poinnya yang harus didapatkan udah bukan Demon Kite lagi. Tapi Aqua lagi dan bersama dengan Eman. Atau harganya, Eman. Eman harganya udah naik banget. Kayak tadi loh, Eman kena heavy spin, dia nggak punya flicker, otomatis dia bakal terpick off. Ini yang mungkin harus diperhatikan bagaimana targeting lagi dan lagi. Untuk sekarang bahkan damage deal-nya Eman nyusul ke arah Skylar. Padahal tadi Skylar owning banget untuk dealing damage-nya. Iya dia plantingan. Terus juga turretnya udah sampai ke base. Terus round open memory yang tadi di area team fight, semuanya kena ya kan. Dia nutup si Eman sendiri itu juga dan lihat Downing Light untuk cuma ngecek bus. Dapat Dan buat infonya kalian banyak semua banget. jangan lupa untuk bagikan seru momen kalian nobar bareng bersama kawan-kawan di Grand Final kali ini dengan hashtag #WeAllNameSC. Jangan sampai lupa adik-adik. Vin masih depan sana untuk mencoba untuk menutupi pergerakan RSGPH apapun. Yep. Nih pemain dari RSGPS pun masih cukup sabar lagi. Mereka sekarang Wah. udah owning. Mereka sekarang yang menguasai jalan Masalahnya satu pertandingan. Kapulung. Apa itu? Ini job desk-nya Vin agak sedikit dilema menurut aku. Nuts ngincernya kemana? Clay. Ya kan? Tapi Emannya ngincer ke Skylar. Vin mau yang mana? Mau yang cover kemana? Skylar atau cover Clay buat team fight? Itu yang PR. Atau harus mengandalkan R7 juga kan. Tapi Iya. R7 pun berubah lagi job Makanya. desk-nya. Harus mengusir Atau mengunci. mengcover. Nah itu dia. Mengcover, mengusir, atau melakukan inisiasi. Nah, itu dia. itu lagi, balik lagi. Mereka ini sadar nggak? Di dalam rumput ada sesuatu yang tidak bergoyang. Tapi bukan di-cancel. berarti itu tidak berbahaya. Tapi sekarang, Eman Pencet down. dia berhasil langsung mendapatkan langsung ke arah Eman. Di mana Eman langsung tumbang. Dan Alben mulai maju ke bagian depan dengan Dash of Blade. Shadow Assault semua dikeluarin. Vin yang mencoba untuk maju lagi. Tapi mereka pun mundur. Di mana Emannya udah gak ada lagi. Ini dia R7 punya satu target doang kali ini. Tidak kebingungan untuk menutup Demon Kite atau Eman atau Aqua. Tapi Aqua lah target utama mereka kali ini. Namenan Blast kali ini udah tercancel tapi lihat ada konsil yang dikeluarkan. Dan bahkan Demon Kite didapatkan. Mundur ke arah belakang. Downing Light again. Mundur bakal coba ditutup pergerakan dari seorang Nas. Tercancel! Namenan Blast-nya berhasil tercancel dengan ada knock up dari seorang Lord. Dan bahkan di sini dari tim RSGPH mereka tidak memiliki Namenan Blast. Mereka bakal coba memaksa tim fight. Demon Kite akan coba di zoning out untuk melakukan retribusi dari seorang Albert di sound point. Skylar bakal coba ditutup. Immortality-nya masih ada dan bahkan masih coba untuk menyelamatkan temannya dan Nats lari. Ada R7 memilih mundur ke arah belakang dan Lord diselamatkan oleh tim Ararkiosi. Oke. Selamat untuk kali di mana Skylarnya pun dengan darah yang gak begitu banyak lagi masih aja bisa mundur ke belakang. Masih ada Dewi Fortuna hadir ke arah dirinya dan berhasil untuk kali ini. R7 menyelesaikan tugasnya dengan sangat amat baik ya kan, melakukan heavy spin, mengusir Demon Kite dari area teritorial Lord agar tidak ada adu kontes retribution dan chance agar Albert mengamankan retributionnya lebih on point. Apalagi sekarang dia udah punya Winter Truncheon. Jadi kalau seandainya nanti terlalu overdrive, otomatis Albertnya akan punya efek suppress untuk menyelamatkan Ini diri. dia momennya ya. Di kolom komen kita udah ada 708.000 orang berkumpul loh. Wow. Teman-teman semua kita harapkan coba spam dulu bendera merah putih ya teman-teman. Buset, Dimana rame mungkin ini nantinya akan memberikan semangat juga. Kita punya lore, kita siap untuk menabrak masuk juga ke dalam area pertahanan bikin oleh RSGPH. Lihat saja mereka semuanya berkumpul tepat di dalam area pertahanan yang mereka milikin. Belum bisa keluar karena udah langsung dikunciin aja dari luar oleh Ararkio sih. Oke, Lord bakal coba dipasang. Downing Light dikeluarkan tapi kayaknya Lord kali ini tidak berhasil mendapatkan satu buah turret di arah bottom lane. Skylar bakal coba untuk memaksa memecahkan di arah bottom lane dan bahkan lihat R7 gantian tapi ternyata ini akan menjadi satu buah turret yang mahal di arah bottom lane dan pecah begitu saja. Di arah top lane juga hampir tapi tetap almost. Dan di sisi selanjutnya tetap berhasil. Gila, minion too strong everybody. Atas dan bawah hancur sudah. Double advantage dimilikin oleh Ararkiosi untuk sekarang. Mereka berhasil mengantarkan super minion pula. Tapi Vin bisa menyetir terlebih dahulu. Siapakah yang akan lewat ke sini dan dialah yang akan bisa ditangkap oleh player-player ini. Tapi Light di dalam rumputan mereka bertemu dengan ketidaksengajaan lalu dipisahkan oleh keadaan. Mereka bertemu dengan tidak sengaja, dipisahkan karena ada yang lain yang lebih mapan. Bisa dibilang bertemu secara tidak sengaja, tapi pilihannya cuma dua ya kan. Untuk menatap masa lalu atau masa depan. Oke, tapi kita bakal reset ya, kembali menuju ke arah purple buff yang dimiliki dari Oke. tim RSGPH.
Again Nuts bakal coba untuk nge-kating begitu saja, berada di garis depan. Retribution telah dikeluarkan. Demon Kite lagi dan lagi. Ini nggak tahu kenapa ya. Mereka tetap menutup Aqua. Mereka tetap tidak akan melepaskan Aqua 3 satu. frontlinernya. Yes, ditutup 3 arah yang berbeda. Dan kalau misalnya mereka mencoba untuk nge-flank, emang tuh selalu standby dengan Wesker-nya. Iya. Jadi jarak dekatnya benar-benar ditutup. Dan ini benar-benar kayak tadi aku bilang, PR buat R7 dan juga buat Finn ya. Tapi balik lagi dengan kehadiran dari Immortal, apalagi Skylar. Sudah selesai dengan Demon Hunter Sword, Demon Kite pasti bakal dirontokin banget dengan kehadiran dari satu efek item tersebut. Dan ini akan mempermudah lagi bagi efektivitas pengambilan Lord yang sudah evolve di menit yang 19 kali ini. Nah loh, Lordnya belum ada pergerakan yang begitu optimal dilakukan oleh kedua tim. Tapi Ararkiosi perlahan udah mulai mencolek-colek juga. Masih ada sekitar 47.000 lagi HP yang dimiliki oleh Lord tersebut. Tapi Nuts bergerak perlahan tapi pasti mulai maju ke bagian depan. Lightnya belum ketahuan posisinya. Tapi R7 mundur ke bagian belakang. Terlihat sudah posisi dari Light. Tapi Light masih berhasil kabur dengan charge yang dia miliki. Lordnya dibawa mundur ke bagian bawah. Dilemparin lagi. Tapi R7 masih ada di bagian belakang. Finn-nya bertemu dengan 2 orang. Ada 2 setup lagi yang dilakukan oleh pemain dari RSGBH. Gila jauh banget itu Aqua loh, mainnya di jauh banget tapi tertangkap. R7 dari belakang, Heavy Spin, Eman didapatkan no follow up damage. R7 menang semua damage yang diberikan. Downhill berjaga ke belakang, Dominant Blast, Pippen with Flicker, dan Clay tidak boleh ditumbangi. Spray down telah dikeluarkan. R7 berjaga ke belakang, Skylar terperangkap dari luar manipulation semaksimal mungkin dikeluarkan oleh seorang Clay. Tapi depan sana bro ditumbang. Nah, 1 hit terakhir tapi R7 tidak boleh memaksakan dirinya. Oh my god, counter setup again. Waduh, sayang banget dimana tidak ada follow up damage dan mereka pun sangat sulit. Bahkan untuk 1 langkah ke depan aja. Ini sulit banget. Ini yang ditahan oleh RGPA tapi di arah yang berbeda. Minion? Oh, ada Aqua Aqua. harus mundur. Downing Light-nya dikeluarkan dan mereka bisa mendapatkan Lord ini tanpa adanya kontes. Tapi di bagian belakang coba lihat Nas Gila, seorang diri pressure-nya. mencoba untuk langsung mundur. Ada 3 player dimiliki oleh Ararkiosi dan rekan-rekannya. Mulai hadir ada Heavy Speed tapi dibalaskan Oh, dengan di-cancel. 12 namun Flicker. masih Udah bisa flicker di-cancel itu. begitu. Tapi R7 mereka masih bisa menyelamatkan lagi rekan-rekannya dari masing-masing tim. Tapi itu setidaknya ada 1 soft skill yang keluar dari seorang Light dan bahkan dari Nuts yang masih berhasil hidup di depan sana. Dan ini Lord yang sudah di-evolve dan Profesor replaynya silakan. Iya, kalau misalkan kita ngelihat replay ya, ini berarti akan lebih fokus kepada setup yang dilakukan oleh Light dengan 1 Dominant Blast yang luar biasa di dalam rumput lagi dan lagi dengan counter setup play yang dilakukan. Itu heavy spin-nya udah dilakukan terlebih dahulu sama R7. Jadi tidak ada cancellation lagi dan free hit banget bagi Eman mengincar ke arah Skylar yang immortalnya juga barusan pecah. Oke, dan bakal ini lihat Downing Light dibuka terus, di pop up terus. Rumputnya bener-bener Rumputnya nggak dikasih aman sama sekali untuk tim Ararkiosi Profesor item ya. 3 Guardian Helmet. Ini dipadukan dengan Toilet Armor, magical damage-nya udah on point banget. Apalagi dengan Curse Helmet yang DPS, otomatis sekali tabrak dari Thunderclap. Wah, aku berharap yang targetingnya bukan Clay, karena ini bahaya buat Clay-nya. Ya, Clay bisa 1 kali tumbang. Downing Light dikeluarkan begitu saja dari arah Waduh. belakang. Lihat damage-nya, terlalu sakit. Dan bahkan Skylar kali ini bersama dengan Alba dan kawan-kawan. 1 pecah, but it's okay. Baru hanya 1 saja yang pecah di arah top lane. Masih bisa di-reset. Masih ada super minion, tapi mereka aku yakin masih bisa bertahan. Karena dengan adanya 1 buah high ground defensif dari seorang Deden from Bogor, ini nampaknya masih mampu untuk mempertahankannya Profesor. Oke, ini R7 pun ada di bagian depan. R7 menjadi palang pintu utama, menjadi portal utama. Nuts belum mau mengeluarkan dirinya. Tetap Oke. bersembunyi terlebih dahulu aja, santai dulu Karena aja. Nuts yang diincar bukan CR7. Clay, Brody, udah itu 2 orang itu. Kalau Finn masih mau dia. Iya, Finn masih mau, karena balik lagi. Finn itu kayak sosok apa ya, cover lah. Ya. Cover satu-satunya hitungannya, karena R7 yang dari tadi melakukan inisiasi. Buset nih Demon Kite-nya pede banget ya seorang Diro. Tapi teman-temannya udah ready di bagian belakang loh. Teman gua dicolek sedikit aja. 4 lainnya akan langsung hadir. Bahkan dari orange buff-nya udah langsung dicolek-colek. Tapi orange buff-nya kembali ke reset. R7 tetap menjadi palang pintu utama agar rekan-rekannya pun bisa bergerak sedikit maju ke bagian depan. Di area belakang, tepat berada di belakang dari R7 itu sendiri. R7 Itu gak dia. trigger sama sekali buat Pinter ngelakuin banget. heavy spin. Iya. Sama, gue juga Iya. pikir gitu. Dia tuh sengaja. Karena nanti kalau udah heavy spin bakal ditelan sama Ditelan rekan di fight. Ditelan di fight. Karena habis bisa itu. di cancel kalau ini kan, kalau heavy spin itu bisa di cancel sama efek suppress. Dan itu yang ditunggu sama Demon Kite, tapi gak ke-trigger sama sekali. Trigger Sama-sama gak disiplin ke-trigger. yang bagus banget. Karena kalau misalkan Demon Kite duluan yang ultimate, ya R7 udah tinggal muter aja, Iya. ditabrak. Itu udah pasti ke-cancel. Sama-sama aja menunggu bagaimana siapa yang akan melakukan ultimate terlebih dahulu. Tapi di bawah untuk ini Nuts-nya. Laning manajemennya bener-bener gak dikasih lepas sama sekali loh sama Yap. Nuts.
agak-agak sedikit PR nih karena Lordnya bakal muncul dalam waktu 5 detik lagi. Udah menit ke-24, Lord Evolve. Ingat, 1 kali tumbang, 1 menit di sini Pak Bulung. Ini udah lama banget Pak, ini udah nyusun SKS baru juga udah boleh lu Pak. Baru. Tapi R7 sepertinya karena bertarung tidak. Karena Narsnya masih berfokus untuk bisa langsung menghancurkan karena wave minion dengan full item yang sudah terlihat. Ganti item langsung ke arah Radiant Armor. Yap. Dia langsung putar, dia ingin sustain ketika dia di teamfight sama si Clay. Kalau dia tertangkap sendiri dia masih bisa hidup, Prof. Oh, Tapi dari lihat belakang. dari belakang, flanking yang dilakukan, informasi harusnya telah diberikan di belakang. Ada 1 orang Nats, harusnya itu udah diberikan oleh seorang Brody. Yes, Nats terlihat posisinya. Bakal ditutup pergerakannya, tapi itu hanya distraction belaka. Langsung ada Thunderclap, Conceal telah dikeluarkan, spray down untuk membuka Conceal dimiliki, tapi R7 masih bertahan. Light masih ada flicker ke arah belakang. Downing Light untuk menutup semua permainan, tapi lihat masih bisa menghindari 1 buah. Datana welcome to my channel, tapi R7 kali ini akankah bakal teamfight, tapi Skylar flicker bakal coba dipasang ke arah belakang. Epic Spin dan lihat Retribution dari Demon Knight berhasil mendapatkan 1 buah Retribution terhadap Lord, tapi shutdown didapatkan. Sedangkan di arah belakang again and again 2 hilang. 72 detik. 70 detik. Finn gak boleh tumbang. Ini berbahaya, masih ada Nomenon Blast. Oh my God, Albert terperangkap di depan sana bersama dengan kawan-kawan. Tapi I'm offended. Dikeluarkan. Flicker, Emon, bantu dipasang. Downing Line. Tersisa Albert dan juga Finn. Oh my God. Tuh kan sampai kejebur God. Oh my God, trainer apatinya connect Pak Pulung. Connect banget lah, ini coba lihat dengan 2 player ini, mereka lah yang harus mempertahankan base-nya. Ada Lord di bagian atas, ada 5 ataupun 4 player yang memiliki loyal RGP di mana mereka menunggu dari wave minion dari Alpha Finder langsung aja menarik aja ke arah beberapa player di bagian belakang, tapi untuk Ematnya lagi berfokus dengan Wesker-nya. Kemenangan kedua untuk RSCPH. Oh my God, game kedua benar-benar membuat Eman bersinar sekali. Aqua, Eman. 2 orang yang paling dicari di Land of Dawn kali ini. Dan itu Aqua nungguin banget loh ultimate-nya sampai Clay bener-bener sekarang. Tugasnya Nats tuh bukan